Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya sebagai guru matematika di kelas 10 MIPA 1 ini. Hari ini kita akan belajar tentang nilai mutlak. Nah, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Doa cukup. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mungkin saya absensi dulu ya. Jadi, dari 30 siswa, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Hari ini hari Sabtu, tanggal 22 Januari 2021. Masuk semua ya? Ya, masuk semua. Oke, kita mulai aja pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi, pembelajaran ini kan tentang nilai mutlak. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang konsep nilai mutlak. Nah, mungkin untuk rekan-rekan semuanya ini belum pernah ya mengenal namanya nilai mutlak di SMP. Soalnya ini materi pertama di SMA kan. Jadi mungkin ini adalah materi yang baru buat kalian. Nah, maka dari itu kita kayak kuatin dulu ya di ini bagian konsepnya, karena konsep ini sebagai dasar atau tumpuan untuk menuju ke materi-materi selanjutnya. Oke, kalau gitu saya akan menyampaikan terlebih dahulu RPP-nya atau rencana pelaksanaan pembelajarannya. Secara singkat saja, ini KD-nya itu tentang menginterpretasi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel dengan persamaan dan pertidaksamaan linear aljabar lainnya. Nah, untuk indikator pencapaian kompetensi pada pertemuan kali ini, insya Allah pertemuan yang pertama nanti kita akan belajar tentang konsep nilai mutlak. Nah, tujuan dari pembelajaran ini nanti peserta didik dapat memahami konsep nilai mutlak dengan aktif, teliti, disiplin, mandiri, dan bertanggung jawab. Itu ya, belajar singkatnya. Kemudian kita langsung masuk aja ke materinya. Oke. Definisinya ada nilai mutlak. Nilai mutlak itu apa? Mungkin dari kalian ada yang sudah pernah dengar atau mungkin di Google pernah searching sebelum pembelajaran ini. Ada yang tahu? Belum ya? Oke. Nanti akan saya jelaskan insya Allah dengan jelas ya. Jadi, nih, nilai mutlak ini ada kata lain atau nama lain. Nama lainnya itu adalah absolut. Nah, nanti kalau ada pertanyaan berapa absolut dari negatif 3, berarti itu artinya berapa nilai mutlak dari negatif 3. Jadi sama aja dengan nilai mutlak. Nah, dari nilai mutlak ini nanti kita akan belajar tentang persamaan dan juga pertidaksamaan. Nah, kita tulis di sini ya. Persamaan, maaf kalau tulisan jelek, dan pertidaksamaan. Nah, persamaan dan pertidaksamaan. Tapi hari ini, pertemuan ini kita fokus dulu ke konsep dari nilai mutlak. Jadi biar kita tuh ada dasarnya. Jadi kalau ada dasar atau fondasi, nanti bangunan itu bangunan suatu rumah atau suatu kantor biasanya itu akan lebih kuat gitu kan. Jadi kalau ini paham, nanti insya Allah selanjutnya itu juga akan paham. Oke. Jadi yang pertama mungkin ke pengertian dulu ya. Pengertian secara geometris. Secara geometris, nilai mutlak itu adalah jarak suatu bilangan tertentu dengan 0 pada bilangan garis, maaf di sini ada garis ya, garis bilangan real. Nah, oke, karena kita sudah mempelajari tentang pengertiannya secara geometris dan juga di sini ada akibatnya dari pengertian tadi, yaitu jarak.
jarak itu harus bernilai positif. Nah, misalkan kita ilustrasikan pada kehidupan sehari-hari. Misalkan di suatu desa A itu ada sebuah lapangan ya. Nah, di lapangan ini biasanya anak-anak itu bermain di sana. Nah, ada 2 anak yang rumahnya itu di sekitar lapangan ini, tapi misalkan anak yang satu ini rumahnya di sebelah kanan dari lapangan. Misalkan ini Andi, rumahnya berjarak ini titiknya 100 meter dari si lapangan. Sedangkan rumah yang anak kedua ini berada di sebelah kiri dari lapangan. Rumah Ben ini jaraknya atau di titik 50 meter dari lapangan. Nah, dari pengertian kita ya secara geometris, misalkan jarak suatu bilangan tertentu dengan 0 pada garis bilangan real. Nah, misalkan ilustrasi tadi kita masukkan ke pengertian tadi, berarti ini lapangannya dimisalkan sebagai titik 0 atau pusatnya. Nah, ini kita buat suatu garis, itu garis bilangan real. Garis bilangan real itu di seluruh titik-titiknya ini termuat garis bilangan real. Nah, kalau sudah begini berarti kan kalau disesuaikan dengan garis bilangan real, maka nilai dari rumah Ben ini bernilai negatif 50 karena berada di kiri dari lapangan sebagai pusat. Nah, karena ini yang ditanyakan adalah suatu jarak, maka nilai dari ini ya dari jarak lapangan ke rumah Ben ini adalah 50 meter. Jadi tanpa ada negatifnya. Kenapa? Karena suatu jarak itu tidak mungkin kan. Jarak dari Bandung ke Jogja itu negatif kan, tidak mungkin. Jadi semua jarak itu selalu bernilai positif. Ini sesuai dengan ini tadi ya, sifat dari nilai mutlak. Baik, kalau kita sudah mengenal namanya nilai mutlak, nah bagaimana sih notasinya? Notasi dari nilai mutlak. Oke, kita tulis di sini. Notasi nilai mutlak. Sebelum saya tuliskan, mungkin ada yang sudah pernah melihat atau semalam belajar? Sudah ya? Pasti sudah, karena sebenarnya materi yang bisa dibaca di rumah gitu. Maksudnya dipelajari terlebih dahulu sebelum disampaikan oleh guru. Notasinya adalah ini ya, kayak garis tegak, terus ini adalah bilangannya dan garis tegak lagi. Jadi bilangannya ini diimpit oleh 2 garis tegak, itu namanya nilai mutlak. Dibacanya adalah nilai mutlak dari X. Seperti itu. Kalau kita sudah mengenal namanya notasi, jadi kita akan tahu dulu nih definisinya secara umum. Ini kan tadi pengertian secara geometris. Nah, definisi dari nilai mutlak itu seperti apa? Jadi definisi kalau tadi malam sudah belajar tentang notasinya, berarti kalian juga sudah belajar tentang definisi, tapi mungkin cuma baca ya, belum terlalu mengerti ya. Atau ada yang udah paham? Belum ya? Oke. Jadi definisinya sebenarnya cuma ada 2 ya. Jadi ini kan suatu awal atau dasarnya, jadi belum ada persamaannya. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang persamaan linearnya. Jadi persamaan linear digabung dengan nilai mutlak itu seperti apa. Tapi nanti definisinya juga tidak jauh berbeda itu. Jadi dari nilai mutlak X ini nanti akan menghasilkan 2 definisi. Yang pertama yaitu bernilai X jika nilai X itu lebih dari sama dengan 0. Nah, akan bernilai min X jika X-nya itu kurang dari 0 gitu. Jadi sebenarnya definisinya itu cuma 2 ini. Kalian tinggal mengingat-ingat 2 definisi ini nanti bisa diterapkan di
nilai mutlak yang lain, misalnya persamaan linear ataupun persamaan aljabar lainnya. Baik, jadi ini karena sudah saya jelaskan ya definisi nilai mutlak. Nanti untuk mempermudah saya kasih contohnya. Misalkan ya, sini contohnya 1. Tentukan nilai mutlak dari 5. Berapa? Nih, kita lihat dari definisi. Definisi jika x-nya lebih dari sama dengan 0, itu termasuk yang ini ya. Jadi nilainya adalah tetap x, berarti nilainya adalah tetap 5. Nah, misal kita buat di garis koordinat sampai sini ya. Ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ini mutlak dari 5, berarti nilai 5 adalah 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5. Dan mutlakan jarak dari suatu nilai atau bilangan, suatu bilangan tertentu dengan 0. Jadi 5. Kemudian untuk yang kedua, tentukan nilai mutlak dari minus 3. Nah, kalau menurut definisi, kita bisa lihat x yang kurang dari 0, maka nilainya adalah min x. Nilai mutlak dari min 3 itu berarti, kalau menurut definisi ini, hasilnya adalah min 3, yaitu hasilnya 3. Nah, kalau kita cari menggunakan garis bilangan real ya. Di sini garis bilangan real. Misalnya ini 0, ini min 1, min 2, min 2, min 3. Nah, menurut pengertian tadi kan, dari suatu bilangan ke 0 berarti jaraknya 1, 2, 3. Itu 3. Tetap positif semua ya. Jadi sesuai dengan ini. Mungkin untuk latihan nanti saya kasih 3 saja. Nah, nanti kalian pelajari dulu yang ada di buku itu. Ini saya memakai buku yang dari Kemendikbud yang revisi 2017. Kurikulum 2013, tapi revisinya tahun 2017. Intinya mungkin nilai mutlak dari yang udah dulu ya, min 15 itu berapa, nilai mutlak dari x plus 2 itu berapa, terakhir nilai mutlak dari x min 5 itu berapa. Nanti ini coba dikerjakan. Baik, untuk 3 soal latihan tadi kita akan coba selesaikan bersama-sama ya. Mungkin ada yang sudah menemukan, sudah ada ya, sudah ada, dan ada juga yang belum. Oke. Untuk soal yang pertama tadi, ini masih boleh ya. Itu nilai mutlak dari tentukan nilai mutlak dari negatif 15. Maka menurut definisi nilai mutlak, karena ini negatif, maka kita memakai sifat yang kedua, yaitu hasilnya negatif x. X-nya itu adalah ini sebagai x, maka hasilnya adalah 15. Itu ya, nomor 1. Untuk yang nomor 2 itu tentukan nilai mutlak dari x plus 2. Nah, ini juga memiliki 2 penyelesaian menurut definisi. Nah, yang pertama itu nilainya plus, jadi tidak ada minusnya. Jadi hasilnya x plus 2 jika kan seharusnya ini ya, caranya x plus 2 lebih dari sama dengan 0. Maka x-nya ini lebih dari sama dengan min 2. Ini jadi kita kesimpulan sama-sama kurang sama 2. Ini hasilnya x lebih dari sama dengan min 2. Terus untuk yang kedua, jawaban kedua itu minus x plus 2 jika, nah ini juga sama, ini jika x-nya kurang dari min 2. Kenapa? Karena awalnya itu kan x plus 2
dan X plus 2 ini kurang dari 0, jadi menjadi X kurang dari min 2, kurang dari min 2. Jadi nanti X nya itu bisa min 3, min 4, dan seterusnya itu. Kemudian terus ya. Nah dari sini ini bisa dijabarkan lagi menjadi min X min 2 jika X nya kurang dari min 2. Ini ya hasilnya. Hasilnya tadi menjadi seperti ini. Kemudian untuk nomor 3, nilai mutlak dari X min 5. Jadi ini juga memakai definisi dari nilai mutlak. Yang pertama, tetap positif dari X min 5 jika X nya lebih dari sama dengan 5. Tahu ya seharusnya tadi pakai cara tadi, biar kita coba lagi. X min 5 lebih dari sama dengan 0, ini definisi umumnya. Maka X nya lebih dari sama dengan 5. Kemudian yang kedua, min X, nah ini harusnya di sini, min X min 5 jika X min 5 kurang dari 0. Maka kalau ini dikalikan dengan ini jadinya min X plus 5 jika X nya kurang dari 5. Jadi ada dua penyelesaian. Ada dua penyelesaian ini juga. Yang ini ada dua penyelesaian, ini ada dua penyelesaian. Karena ada variabelnya. Kalau yang ini langsung aja bisa ya memakai salah satu dari definisinya. Oke, karena waktunya juga sudah menunjukkan 1 jam pelajaran ya ini. Kita akhiri saja pembelajaran pada hari ini. Tapi sebelumnya mungkin ada yang mau menyimpulkan nih dari semua ini, dari konsep nilai mutlak. Ada ya, harusnya ada, nanti ada salah satu gitu yang menyampaikan. Misalnya nih, saya contohin ya. Nih, nilai mutlak disebut juga dengan absolut. Secara geometris, nilai mutlak adalah jarak suatu bilangan tertentu dengan 0 pada garis bilangan real, seperti pada titik koordinat juga gitu. Misalnya, karena nilai mutlak adalah suatu jarak, maka dia selalu benar positif gitu. Itu bisa juga suatu kesimpulannya. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, pada kita berdoa bersama-sama menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Doa cukup. Itu saja penyampaian materi oleh saya. Nanti kalian bisa ini ya dikerjakan latihan soalnya, belajar lewat buku atau internet juga bisa. Jadi belajar itu tidak harus dari guru ya, bisa lewat internet, bisa tanya teman, bisa tanya kakak kelas. Jadi ilmunya itu dari mana-mana. Oke, terima kasih untuk perhatiannya dan juga kesempatannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya.